Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Al-Ghifar Cahya dengan NPM 1821 02 0035. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Hervin Yongki Pradipta MHI dengan mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama. Baik, kita langsung saja masuk ke pengertian hukum acara perdata. Pengertian hukum acara perdata secara umum, hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan, penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan, sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan keputusan pengadilan. Yang selanjutnya, pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum secara perdata sebagai peraturan mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Yang kedua ada Wiryono Prodojikoro. Hukum acara perdata adalah rangkaian yang mengatur memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara pengadilan itu bertindak. Semuanya itu untuk melakukan peraturan hukum perdata. Ada Abdul Qadir Muhammad merumuskan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan atau hakim sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan keputusan hakim. Yang keempat ada Retno Wulan S. dan Iskandar O. memberikan pengertian hukum acara perdata sebagai semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata material. Yang selanjutnya ada garis-garis besar terhadap peradilan perdata. Yang pertama ada pengajuan gugatan, yang kedua pemeriksaan gugatan, yang ketiga pembuktian, yang keempat putusan, yang kelima upaya-upaya hukum terhadap putusan, dan yang keenam eksekusi. Sumber-sumber hukum acara perdata, pedoman utama dan pengertian sumber HAP atau hukum acara perdata. Hukum acara perdata Indonesia sampai kini tetap berpedoman sebagai pedoman utama. Pada hukum acara perdata kolonial, sumber hukum acara perdata adalah tempat di mana dapat dikemukakannya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata. Pengaturannya masih tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama ada HIR, yang kedua ada RBG, yang ketiga ada RV, yang keempat ada BW, yang kelima ada WVK, yang keenam berbagai undang-undang yang berkaitan seperti yang ada tertera di layar. Ada A, B, C, D, E, F, dan G. Yang kelima ada jurisprudensi. Yang keenam ada peraturan Mahkamah Agung. Yang ketujuh instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung. Yang ke-8 adalah perjanjian internasional. Yang ke-9 adalah doktrin. Yang ke-10 adalah adat kebiasaan. Asas-asas hukum acara perdata
Yang pertama adalah hakim bersifat menunggu. Yang kedua ada hakim bersifat pasif. Yang ketiga, persidangan terbuka untuk umum. Yang keempat ada audi et ceterum partem. Yang kelima ada putusan harus disertai alasan. Yang keenam ada perkara dikenakan biaya. Yang ketujuh, trilogi peradilan atau sederhana, cepat dan biaya ringan. Yang ke-8, asas-asas bebas dari campur tangan pihak di luar pengadilan. Mungkin cukup sekian yang saya bisa presentasikan. Kalau kurang jelasnya silakan dibaca di slide-nya, ataupun pengertian-pengertian yang belum saya sampaikan silakan dibaca di slide-nya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.